Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, we meet again with me, Ratna Suryani, and in this class, in English 2 class, the second English language in STI Taman Siswa Banjarnegara, and let's we start our lecture today. Baik, saya awali dulu dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, kapanpun kalian uh, melihat atau menyaksikan tayangan video ini untuk bisa kita belajar bersama. Saya akan menggunakan dua bahasa untuk bisa lebih mempermudah diskusi atau pembahasan kita pada kali ini, ya, in English and in bahasa. Okay, in this section we can discuss about cost accounting, tentang cost accounting, tapi kita akan lebih spesifik mengenal tentang number. Bagaimana cara menyampaikan atau mengucapkan penomoran gitu ya dalam bahasa Inggris, dan ini biasanya memang banyak sekali muncul di perkuliahan-perkuliahan akuntansi. Oke, seperti apa? Yuk kita fokus di the numbers. Ini dia. Pada materi yang telah saya berikan, ya, yang saya lampirkan di Google Classroom, itu ada materi yang berjudul Unit 6 atau Unit 6 with the title is Cost Accounting. Ya, in this section, you have to mentioning prices, and then you have to know about the numbers. This is today that we have to discuss about numbers, and you can practice it in your home, in your house with your friends maybe, yeah. And let's we start numbers. These are several of mathematics terms in numbers. The kinds of numbers in English can be classified as cardinal numbers, and then ordinal numbers and dates, sorry, and then fractions and decimals. Number 4 is percentages, and number 5 is arithmetic. Then the last, saying O. Oke, yang pertama kali di materi yang sudah saya bagikan di Google Classroom itu di Unit 6 about cost accounting di halaman 98, ya, tentang numbers. Di sana sudah disebutkan bahwa uh, beberapa klasifikasi tentang penomoran atau numbers itu ada bermacam-macam. Ya, yang pertama yang saya tuliskan seperti di papan di belakang saya ini, saya akan menggunakan bantuan laser. Yang pertama adalah cardinal numbers. Cardinal numbers. Contoh dari cardinal numbers, kita sudah biasa sekali saya rasa melihat tatanan-tatanan angka seperti contoh yang sudah saya tuliskan ini. Oke. Dalam bahasa Indonesia or in bahasa, kita menyebutnya sebagai 379. Ya. Dan kita baca dalam bahasa Inggris, in English we say 379. Yang kedua, 5084. Ya, dalam bahasa Indonesia kita sebut 5084. But in English we say 5084. Oke. Saya harap ini jelas ya. 5084. Ada catatan khusus untuk cardinal numbers ini. Ya, di sini saya tuliskan, there is no plural
after hundred, thousand, million, billion when they are part a number. Jadi, ketika para mahasiswa, kalian semua menuliskan hundred, thousand, million, billion gitu, tidak diakhiri dengan S jika itu adalah bagian dari penyebutan nomor gitu ya. Misalnya 5084, 5000, tidak, bukan five thousands, bukan ya. 379, 300, bukan three hundreds, no, there's no plural S. Kemudian yang kedua, tentang ordinal numbers and dates. Ya, ini klasifikasi yang kedua. Yang masuk dalam ordinal numbers and dates ini misalnya saya contohkan, kita sering kali melihat pada persuratan misalnya ya, ada tanggal pembuat surat, begitu pembuatan surat. Contohnya adalah ini. Angka 4, di atasnya ada tertulis TH Januari. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, in bahasa kita menyebut ini adalah tanggal 4 Januari. But in English, we say that it is the 4th of January. Ya, the 4th of January. Kemudian contoh berikutnya, kita juga pernah ya melihat ada angka kemudian terakhir di atasnya tertulis ND begitu. Dibacanya adalah 22nd. 22nd May atau the 22nd of May. Biasanya kalau ada ND itu angka di depannya adalah angka 2. Kalau di depannya angka 1 maka huruf yang ada di atasnya ini adalah ST dan dibaca first, yang pertama, begitu ya. Kemudian kalau angka 3 di atasnya ini adalah RD atau dibaca dengan third. Jadi yang berbeda hanya 1, 2, dan 3 saja. Di atas 3 menggunakan TH seperti ini. Fourth, fifth, sixth. Gitu ya. Oke. Ini dia contohnya 22nd of May. Kemudian contoh berikutnya tahun 1990 ya, kita baca dengan 19 and 90. 19 and 90. Jangan sampai salah menyebutkan, jangan sampai terbalik antara 19 dan 90. Kalau 19 itu 19, kalau 90 itu 90. Oke. Yang ketiga, untuk klasifikasi penomoran dalam bahasa Inggris ini saya tuliskan di sini adalah fraction and decimals. Fractions and decimals. Jadi dalam bahasa Inggris pun penomoran itu juga ada pecahan dan desimal. Ya, saya contohkan kalau untuk pecahan per 4 biasanya dalam bahasa Inggris itu kita gunakan quarter. 1/4 di sini maka dibaca sebagai 1 and a quarter. Kemudian di sini ada 3/4 maka dibaca 3 and 3/4. Ingat ada S-nya kalau ini ya. 3 and 3/4. Tapi jika setengah, 2/2 di sini contohnya, maka dia akan dibaca 2 and a half. Dalam bahasa Inggris biasanya pengucapan itu digandeng-gandeng. Jadi kalau di sini ada tulisan 2 and a half, silakan bisa baca 2 and a half. 2 and a half. Oke. 3 and 3/4. 1 and a quarter. Oke.
Kemudian untuk desimal, contohnya adalah di sini 1,75 dalam bahasa Indonesia. In bahasa kita sebut sebagai 1,75. But in English, ya, you can say 1.75. 1.75. Atau dengan pengucapan lafal bahasa Inggris yang lebih cepat 1.75. 1.75. Oke. Ya, kemudian yang keempat, klasifikasi untuk penomoran adalah berupa percentages atau persentase. Nah, ini dia. Kalau di cost accounting, beberapa penomoran termasuk juga ada di dalamnya adalah persentase, gitu ya. Cara membacanya adalah, saya contohkan di sini ada angka 26%. Kita membaca dengan 26%. Kemudian 70%. Kita baca 70%. Oke ya, ini untuk percentages. Kemudian yang kelima, ada yang disebut dengan arithmetic. Nah, dalam arithmetic ini biasanya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, penjumlahan dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai addition. Pengurangan kita sebut sebagai subtraction atau subtraction. Pengalian kita sebut sebagai multiplication. Ini dia. Oke. Kemudian pembagian kita sebut sebagai division. Nah, contohnya saya berikan di sini. Di sini ada 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Itu dalam bahasa Indonesia. In bahasa. What about in English? You can say 6 plus 4 equals is 10. Atau 6 and 4 equals is 10. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kemudian 6 minus 4 equals is 2. Dalam bahasa Indonesia, kita biasa membaca 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Ini dia ya. In English, 6 minus 4 equals is 2. Kemudian dalam bahasa Indonesia, contoh lagi, pengalian nih. 6 dikali 2 sama dengan 12. In English, we say that it is 6 multiplied by 2 equals 12. Oke ya, semoga bisa dipahami. Kemudian satu lagi, pembagian 6 dibagi 3 sama dengan 2. It means we have to say that 6 divided 3 equals 2. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke ya. Dan karakteristik selanjutnya adalah saying O. Nah, di saying O ini ada 5 jenis yang akan saya berikan, yakni yang pertama di telepon number. Di dalam bahasa Indonesia saya contohkan di sini ada angka 0852011171. Dalam bahasa Inggris, jika ini adalah penyebutan untuk telepon number, maka kita akan menyebutnya 085201171. Oke ya, kemudian dalam matematik kita pernah melihat desimal begitu ya, tapi dalam bentuk matematika 0,7, maka dibaca 0.7. Kemudian untuk temperatur mungkin sudah pernah juga, temperatur dingin di Dieng adalah minus 10 derajat misalnya. Maka kita bisa menyebutnya
minus 10 derajat itu dalam bahasa Inggris adalah minus 10 degrees. Minus 10 degrees. Kemudian dalam pertandingan sepak bola, kalau kita mengenal ada angka 2-0, ya, dimenangkan, sepak bola ini dimenangkan dengan skor 2-0 oleh tim A, begitu. Maka 2-0 ini dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai 2-0. Dan dalam pertandingan tenis itu misalnya ada angka skor tenis kali ini adalah 40-0. Nah, 40-0 ini biasanya disebut sebagai 40 love. Ya, itu dia para mahasiswa yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini, ya. Sesuai dengan permintaan, oh no, not permintaan, saran, kemudian kritik yang diberikan oleh para mahasiswa supaya tidak terlalu panjang, maka akan saya buat part-part kecil begitu. Dan kali ini pembelajaran kita tentang penomoran atau number, ya, cukup sampai di sini. So I think the time is enough. Thank you for your kind attention today. See you on next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. See ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.